Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 ternyata memberi pengalaman tersendiri bagi Muhammad Haikal Farisi, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Penerbangan Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam PON ke-20 ini, Haikal didaulat untuk menjadi salah satu kru pendamping atlet kontingen DKI Jakarta pada cabang olahraga aero modeling. Mahasiswa semester 7 ini mengaku mulai menggeluti hobi aeromodeling sejak 6 tahun yang lalu. Kemudian sebagai siswa lulusan terbaik SMK Penerbangan di Jakarta, Haikal melanjutkan pendidikannya ke Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Halim Perdana Kusuma. Ketertarikan untuk ikut dunia aeromodeling itu mulai kapan dan kenapa bisa sampai tertarik? Kurang lebih di 6 tahun yang lalu, kebetulan saya itu alumni dari SMK Penerbangan juga, yang basicnya karena penerbangan ada timbul ekskul aeromodeling di sana. Nah, saya mulai mengenal aeromodeling dari sana, dari masa-masa SMK. Saya kenal aeromodeling dan ikut lomba di masa SMK, dan ternyata waktu pertama kali saya ikut lomba dan saya juara. Nah, itu yang membuat saya terpincut untuk aeromodeling lagi sampai meneruskan ke jenjang kuliah. Awal mula saya ketemu DKI Jakarta itu sebenarnya dari SMK saya melihat DKI Jakarta ya. Nah, tapi untuk lebih dekatnya lagi, saya masuk ke Unsurya, kemudian dari Unsurya ini banyak alumni yang sudah berkiprah di DKI Jakarta. Kemudian dari alumni itu timbul relasi perkenalan untuk latihan bareng di DKI. Kemudian sampai di mana saya dan teman saya itu diajak untuk ikut PON yang kemarin itu. Itu awal saya ketemu dengan DKI. Kemudian banyak lomba-lomba yang saya ikuti juga. Saya berguru dengan atlet DKI juga, seperti lomba yang ada pesawat lomba itu yang kemarin kontes robot terbang Indonesia, saya berguru juga di atlet DKI itu. Jadi gitu cerita saya bertemu dengan DKI. Ada dukungan dari kampus nggak? Support penuh dari kampus. Kalau untuk aeromodeling di sini, alhamdulillah kami selalu disupport penuh oleh kampus dengan dari segi anggaran, biaya, tempat, ini pun didukung oleh kampus semua. Dalam lombanya itu sendiri, kriteria penilaian apa aja sih? Terus apakah untuk ikut lomba ini dalam bentuk tim atau bagaimana? Kalau untuk kriteria perlombaan tergantung pada nomornya. Ada yang lama-lamaan terbang atau durasi endurance-nya yang dinilai. Ada yang dinilai secara spot landing atau titik landingnya, seberapa dekat dengan poin yang ditentukan oleh juri. Ada juga cepat-cepatan pesawat, itu cepat-cepatan putaran lap, siapa yang lebih cepat 100 lap itu yang dinilai bisa menang. Ada juga yang main balap-balapan waktu, ada yang potong-potongan buntut. Nah, itu juga masuk ke dalam kriteria lomba sesuai dengan nomor yang para atlet ikuti. Kalau yang masih ikutin yang mana? Kalau yang saya ikuti itu radio control thermal gliding. Jadi ketika saya menarik pesawat, kemudian ada satu pilot yang mengontrol pesawat itu, lamanya terbang 10 menit. Sebelum 10 menit dia harus sudah landing, dan landingnya itu harus tepat pada titik yang telah ditentukan oleh juri. Itu yang saya ikuti. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Halim Perdana Kusuma, Marsma TNI Purnawirawan Supomo SIP MSC, mengakui apa yang telah diraih mahasiswanya cukup menjadi kebanggaan bagi Unsurya Dharma. Apa sih Pak prestasi yang menonjol selain aeromodeling? Nah, dari kampus yang menonjol adalah kita mendapat predikat terbaik untuk gerakan anti narkoba. Itu secara nasional diberikan oleh BNN. Kemudian yang dari Dikti banyak sekali kompetisi-kompetisi yang kita mendapatkan juara 1, yaitu kompetisi entrepreneur, kompetisi bisnis Indonesia, kompetisi pidato, kompetisi misalnya ekonomi kreatif, itu kita cukup menonjol. Dan itu sudah berlangsung paling tidak yang saya ketahui 2 tahun ini, prestasinya cukup menonjol. Sebelumnya juga sudah ada tentunya. Strategi apa yang digunakan oleh pihak kampus untuk membentuk karakter mahasiswa sehingga menjadi benar-benar pemuda yang siap terjun ke masyarakat dengan prestasi ataupun kemampuan yang mereka miliki? Iya,
Yang pertama memang kampus sudah memiliki program seperti mulai dia masuk kita kenalkan dari PKKMB, pengenalan mahasiswa baru kampus. Kita kenalkan seluruh unit-unit kreativitas yang ada di kampus. Mahasiswa BEM eksekutif itu wadah mereka untuk berkreasi. Kemudian mereka juga kita kasih kesempatan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Makin banyak mereka mengikuti kompetisi, makin baik adanya. Ketika mahasiswa itu berhasil menjadi apa yang diharapkan oleh pihak kampus, meraih prestasi, membentuk karakter yang bagus, apakah ada apresiasi dari pihak kampus atas prestasi yang sudah mereka torehkan dan membawa nama kampus? Ya, ini menarik. Jadi maaf, balik lagi 2 tahun ini kita sudah memberikan apresiasi secara konkret ya. Kalau apresiasi rutin, terima kasih, kita adakan selebrasi. Itu tradisi yang kita terus gaungkan. Tetapi sekarang kampus memberikan rekognisi dalam bentuk misalnya kumulatif. Kemudian kita memberikan secara fisik, misalnya bantuan keuangan. Kita memberikan hadiah sejumlah uang kepada mahasiswa. Bentuknya rekognisi. Bukan uangnya, tetapi apresiasi kampus terhadap mahasiswa berprestasi ini. Semacam beasiswa ya Pak ya? Yang kedua, kita berikan dukungan bantuan beasiswa. Kemudian yang ketiga, kita mempromosikan di ajang-ajang kompetisi yang lebih luas. Bahkan kalau mungkin adalah kompetisi-kompetisi internasional. Kita harapkan sekali lagi prestasi adik-adik mahasiswa Unsurya perlu disambut baik dan menjadikan promosi bagi Unsurya. Kita harapkan masyarakat bisa membawa anak-anaknya untuk masuk di Unsurya, untuk belajar di Unsurya, karena di sini adalah tempatnya berprestasi, di sini tempatnya belajar, dan di sini tempatnya untuk orang-orang sukses. Jakarta, Sriwijaya Media, Santi Irawan mengabarkan.